Baik, Bapak atau Ibu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan jam 8, jam 8 lewat 14 menit, waktu Indonesia bagian tengah, maka kegiatan malam hari ini langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai kegiatan malam hari ini, kami harapkan kepada semua peserta dapat memut suaranya agar memperlancar kegiatan malam hari ini. Kepada Ibu Zaitun dipersilahkan untuk memandu acara pada malam hari ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, kepada Bapak Ibu untuk bisa matikan suara Zoom-nya agar dapat memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam lintas agama. Dapat terdengar, Pak? Iya, Bu. Dapat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Zaitun akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI, MTD selaku founder dan CEO Analog Teachers of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional, Bapak Ahmad Mujakir SPD. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Islam Negeri Medan, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Biak, Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Al-Hikmah Mojokerto, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Wisata Religi Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Butik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel Taking Online. Baik, pada malam hari ini, para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema kemampuan literasi peserta didik dalam abad 21. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang dapat kita gali, yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada malam hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu Bapak Ipan MPDI dan juga Ibu Fatma Tausika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi secara paralel. Terlebih dahulu, sebelum kita memasuki penyampaian materi, saya akan membacakan kurikulum fit dari Bapak Ipan MPDI terlebih dahulu kepada narasumber pertama. Baiklah. Kurikulum fit, nama Ipan MPDI, lahir di Medan 11 Mei 1983, mengenyam pendidikan di SD Negeri nomor 065854 Medan, SMP Negeri 40 Medan, SMK Swasta YPS IM Medan, D2 PGMI TAIS Medan tamat tahun 2004.
S1 jurusan Pendidikan Agama Islam STAIS Medan tamat tahun 2008, S2 Prodi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam UIN SU tamat tahun 2015. Sejak tahun 2002 sampai 2004 menjadi pengajar di RA Yursia Medan, 2005 sampai dengan 2009 guru dan wakil kepala di MIS Islamiyah Medan Sunggal. Tahun 2008-2009 mengajar di MTS Islamiyah Medan Sunggal, kemudian menjadi guru MIN Lugur Darat 2 Medan dari tahun 2009 sampai dengan 2011, menjadi guru MISPAI Medan Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2016, menjadi guru MIN 3 Kota Medan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, fasilitator daerah kabupaten kota tahun 2021 sampai dengan sekarang. Akun media sosial, pengalaman mengikuti beberapa workshop, pelatihan baik di tingkat kabupaten dan juga kota, provinsi, nasional, dan internasional. Baik, selanjutnya kita masuki ke bagian materi. Kepada Bapak Ipan dengan materi apa dan mengapa literasi serta governance. Dipersilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zaitun sebagai moderator, kemudian Pak Ahmad Muzakir sebagai ketua panitia, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta Diklat Pendidikan Nasional tentang literasi di abad 21 ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmatnya sehingga dapat berhadir dalam Zoom meeting ini dalam rangka Diklat ya nasional yang diadakan oleh Analog Teacher Learning. Alhamdulillah pada kali ini saya diberi kesempatan kembali menyampaikan materi tentang literasi. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen dulu materi. Baik Bapak Ibu, sudah nampak slide-nya? Iya Pak. Sudah Pak. Oke, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hidupkan dulu moodnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, baik. Terima kasih alhamdulillah banyak. ya, luar biasa ya. Alhamdulillah Bapak baik. Baik, Terima baik, kasih oke. banyak. Ya Bapak Ibu guru hebat luar biasa, kita semua Alhamdulillah baik. siswa. Alhamdulillah sudah ada yang ngaji. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi, terutama dalam hal sesuai dengan apa yang disampaikan kepada panitia, bahwa saya mengambil materi apa dan mengapa literasi growth mindset ya, Jumat 23 Desember 2022. Ya, ini biodata saya. Jadi kalau literaturnya itu memang kebetulan di apa nama saya di SK yang saya seharusnya kan MPDI saja, cuman dijabarkan SPDI MPDI. Mohon izin ya Bapak Ibu. Jadi ini NIP saya, kemudian tempat tugas di Min 3 Kota Medan. HPWA itu bisa Bapak Ibu nanti catat, dan nanti insya Allah mungkin materi ini bisa disampaikan dengan panitia.
Ya, email ipanspdi@gmail.com, FB-nya Ipan Azam Aira, IG, Instagram-nya di medsos Ipannya _ Azam Aira Aska. Alamat domisili saya sekarang di Jalan Pengabdian nomor 518 Dusun 1 Prum Ardima Residence Bandar Setia Percut Setuan Deli Serdang 20371 kode pos. Cuman bertugas di Medan Bapak Ibu. Baik, langsung aja di sini latar belakang ya. Latar belakang kenapa keterampilan literasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan belajar siswa. Jadi makin baik kemampuan literasi, makin baik pula pencapaian hasil belajar. Kemudian Bapak Ibu, guru diharapkan dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi. Kemudian tujuan umum dari kegiatan materi ini adalah yang pertama meningkatkan kemampuan pedagogik ya dan profesional guru. Yang kedua, memfasilitasi sumber belajar guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis literasi. Tujuan khusus adalah materi ini yang pertama membangun mindset guru dan siswa tentang pentingnya literasi. Yang kedua, membangun pola pikir guru dan siswa dengan pola pikir yang terus berkembang atau growth mindset. Jadi kadang selama ini mungkin pola pikir guru terkadang tetap ya atau tidak berkembang, bahkan udahlah yang muda-muda aja yang melanjutkan, padahal yang tua-tua juga kalau kita ajari bekerja sama berkolaborasi tentu akan berkembang ya pola pikirnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi berbagai kegiatan dalam keterampilan literasi. Yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang literat untuk mendukung keterampilan literasi. Ini kemarin materinya sudah disampaikan oleh Ibu Rora ya dari UINSU Sumatera Utara. Pertanyaan ya, ini kita brainstorming sedikit ya Bapak Ibu. Coba sedikit kita agak interaktif dikit ini ya. Silakan Ibu, Bapak menyampaikan apa yang dimaksud dengan literasi. Boleh kasih pendapat ini? Mungkin semalam udah banyak materi kita mungkin yang sudah didengar atau disampaikan. Ada Bapak Ibu salah satunya, nggak apa-apa, ini kita curah pendapat ini. Atau sesinya nanti aja. Bisa aja tonjok Pak, langsung sebutkan namanya Pak. Boleh. Jadi biar biar nggak satu arah aja. Mungkin Pak Samsidin, Pak. Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Samsidin. Iya, singkat padat aja boleh. Ya. Bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Samsidin, silakan. Siapa aja boleh jawab ini. Pakai raise hand atau langsung aja hidupkan unmute-nya. Dimute-kan. Atau Bu Zaitun menjawab, boleh nggak apa-apa. Siapa aja boleh. Iya. Mungkin nggak asing nih kan literasi itu apa kira-kira yang dimaksud literasi. Yuk. Iya, Pak. Ya, Bapak Ibu yang lain boleh silakan kasih ya argumennya, silakan. Oke, kalau dari pandangan saya karena baru berseterai untuk literasi pastinya berbasis keterampilan ya Pak ya, untuk menunjang pembelajaran dan semangat dari murid-murid atau peserta didik dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Oke ya. Lanjut boleh, nanti kita keluarkan penguatannya. Jadi mengapa literasi penting? Bapak Ibu yang lain ada kasih komentar? Oke, bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak pernah membelajarkan literasi di kelas awal, baik itu kelas 1 ataupun kelas 2 dan kelas 3? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ikut KKG. Kita nih sharing aja, berbagi pengalaman, nggak apa-apa.
Oke, nggak ada ya. Baik, kita lanjut. Oh, Ya, silakan Pak. halo. Ya, halo Pak, silakan. Iya, saya literasi itu tentang gerakan literasi sekolah waktu di kelas. Ya. Gerakan literasi sekolah itu yang disebut GLS ya, adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan terhadap siswa. Antara lainnya seperti kita menyuruh membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara atau dengan gerakan-gerakan literasi sekolah yang mana kita harus mengamati anak sekolah, anak didik kita. Merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh ya untuk menjadikan sekolah atau anak didik kita sebagai organisasi yang membelajarkan siswanya dengan literasi sepanjang hayatnya atau sepanjang hidupnya melalui perlibatan publik dengan sesuatu yang dialami di kelas gitu dan atau di masyarakat nantinya gitu. Itu aja yang kita tahu. Baik Pak, alhamdulillah luar biasa ya argumennya, masukan dan jawabannya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu, next ya. Oke, jadi apa itu literasi? Nah, ini dia. Jadi literasi itu adalah keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Abdul apa tadi ya? Oke. Kemudian literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi. Mengapa literasi penting? Jadi, literasi sangat penting bagi siswa karena keterampilan dalam literasi berpengaruh terhadap keberhasilan belajar dan kehidupan mereka. Jadi kalau kalau kemampuan literasi anak itu tidak baik, maka nanti kehidupan mereka juga tidak baik. Jadi anak-anak mungkin yang literasinya baik bisa berkomunikasi. Terapkan di masyarakat. Iya, bahkan nanti lebih lebih diutamakan di masyarakat, pandai berbicara, pandai segala macam hal-hal yang bersifat positif. Sikap. Iya, sikapnya benar. Kemudian keterampilan literasi yang baik akan membantu siswa dalam memahami teks lisan, tulisan maupun gambar atau visual. Jadi memang inilah yang sekarang diterapkan. Baik, Bapak Ibu, apakah kegiatan menceritakan gambar merupakan kegiatan literasi? Ya, literasi. Ya, benar ya. Jadi dengan gambar yang ditunjukkan ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah gambar visual yang menunjukkan literasi. Baik, jadi apakah gambar berikut merupakan contoh produk literasi? Iya, ada bacaan-bacaan, ya itu berupa seperti apa nanti brosur ya, penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Kemudian ini ada rambu-rambu ya. Kemarin ini sudah dibahas yang di pertemuan pertama ya, mungkin ke bahasa Inggrisnya ya, literasi ke bahasa Inggrisnya di situ ada no parking, kemudian mungkin dilarang belok ke kanan, belok ke kiri ya. Kemudian ada jembatan penyeberangan dan sebagainya. Nah, ini ada juga brosur atau pamflet ya tentang pameran buku, dan ini ada undangan mungkin yang ingin nikah ya kan, ataupun untuk resepsi pernikahan. Ya, ini juga literasi. Berbagai produk literasi diantaranya buku, majalah, surat kabar, ya, kemudian tabel, CD dan DVD, produk televisi atau radio, baik itu petunjuk, percakapan, instruksi, ya, pamflet atau pengumuman. Nah, ini yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu, pola pikir tetap atau tidak berkembang. Jadi inilah dia growth mindset ya, pola pikir yang berkembang. Jadi contoh dari ketika kita pola pikir yang tetap atau tidak berkembang, saya tidak pandai membaca. Maka pola pikir yang berkembang adalah kemampuan membaca saya bisa lebih baik. Jadi orangnya optimis gitu. Jadi kalau orang yang pesimis, maka dia langsung
saya tidak pandai membaca. Karena dia belum mencoba atau belum diajari. Maka ketika sudah diajari, pola pikirnya kan pasti berkembang Bapak Ibu ya kan. Maka kemampuan membacanya insya Allah saya bisa lebih baik. Kemudian melakukan kesalahan itu hal yang buruk kalau menurut pola pikir yang tetap. Tetapi dengan pola pikir yang berkembang, dengan growth mindset bahwa kesalahan adalah hal yang baik, ya, karena itu merupakan suatu proses, ya. Jadi apa namanya? Kesalahan adalah hal yang baik. Jadi otakku berkembang ketika saya melakukan kesalahan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, biarkan saja gitu. Mungkin karena belum paham dia atau belum diberitahu, ya. Lalu membaca itu sulit. Padahal kalau pola pikir yang berkembang adalah saya bisa meningkatkan kemampuan membaca setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Sama seperti kita mengajarkan anak-anak baca Iqra, mengeja dan lain sebagainya. Ketika kita dulu juga diajarkan alif-alif, alif bata, ya kan? Maka perlahan-lahan akan sampai bisa kita dari baca alif-alif sampai bisa baca Al-Quran. Begitu juga ketika dulu kita baca ini Ibu Budi, ya kan? Ini Bapak Budi, ya. Pelan-pelan kita disuruh mengeja, akhirnya kita bisa dapat membaca dengan lancar. Saya tidak bisa melakukannya, maka dengan pola pikir berkembang, saya belum bisa. Jadi antara kata saya tidak dengan saya belum itu berbeda. Jadi kalau saya tidak bisa melakukannya, langsung di-judge itu dia menganggap dirinya tidak bisa. Tapi kalau belum, berarti kan dia belum mencoba, belum itu kan berarti dia belum melakukan, ya. Kemudian saya tidak mau minta tolong. Ini pola pikir yang tidak berkembang. Tapi dengan pola berkembang, maka saya boleh minta tolong. Ada usaha. Kemudian kemampuan membaca saya sudah bagus, saya tidak perlu berlatih lagi. Ini juga nggak boleh, nggak bagus ya. Tetapi dengan kita pola pikir yang berkembang, saya bisa lebih baik dan terus belajar. Saya tidak akan pernah memahami apa yang saya baca. Saya bisa lebih paham jika mencoba dan berlatih dan meminta bantuan. Kemampuan membaca teman saya sangat bagus, saya tidak akan pernah bisa seperti dia. Saya akan berbicara dengan teman saya dan bertanya bagaimana dia bisa pandai membaca. Oke, saya tidak bisa baca semuanya ya Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak diskusi saja. Kita next, ini dia, pola pikir yang berkembang, diantaranya adalah saya bisa lebih baik lagi di pelajaran ini misalnya ya. Kemudian tidak apa-apa berbuat kesalahan karena saya bisa belajar dari suatu kesalahan. Jadi orang yang melakukan kesalahan tentunya pasti akan benar ya untuk melakukan hal-hal yang baik. Saat ini saya belum bisa, tapi nanti pasti bisa. Ya, harus pesimis, harus optimis. Ya, tidak boleh pesimis. Bagaimana saya membuat hal ini menjadi lebih baik? Kemudian saya bisa belajar dari teman-teman di kelas. Ini sebuah tantangan. Ya, saya bisa gunakan cara lain untuk memecahkan masalah. Kemudian saya bisa meminta bantuan untuk atasi masalah. Saya akan bertanya kepada teman, ya, untuk supaya bisa. Kemudian saya akan mencoba hal-hal yang baru. Baik, jadi melakukan kesalahan adalah hal baik karena dengan begitu kita tahu apa yang benar. Itulah proses belajar. Kemudian mengetahui mengapa kesalahan itu terjadi tidak kalah penting karena dengan mengetahui penyebabnya kita akan mengetahui cara memperbaiki kesalahan kita itu. Oke. Next, kita lanjut. Ya. Jadi belajar ada aksi, kemudian kolaborasi, lalu berbagi. Jadi untuk mempunyai pola pikir yang berkembang, maka diperlukan minat dan motivasi untuk belajar. Jadi keberanian untuk mencoba melakukan aksi tanpa ada ketakutan untuk membuat atau mencoba ya, untuk mencoba atau berbuat kesalahan. Jadi kita jangan takut ya untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang baru. Kemauan untuk berkolaborasi ya, bersinergi, bekerja sama, lalu kita berbagi dengan orang lain itu sangat penting. Ruang lingkup literasi diantaranya menyimak, kemudian berbicara, membaca, menulis.
Jadi kalau menyimak itu bisa menyimak pembacaan teks, berbicara bisa memberikan tanggapan, ya kan, membaca bisa membaca cerita, ya, membaca dongeng, membaca cerpen dan lain sebagainya. Menulis bisa menuliskan pengalaman, bahkan sampai kita bisa menuliskan sebuah buku, ya. Nah, ini menyimak diantaranya menyimak teks yang dibacakan, menyimak pidato, menyimak percakapan, menyimak perintah, menyimak pengumuman. Ya, berbicara bisa berbicara menggunakan pilihan kata yang tepat, menggunakan jenis bahasa yang tepat, baik formal dan informal, berbicara dengan ekspresi yang sesuai, memberi tanggapan yang sesuai dengan pembicaraan, membaca, mengenal bunyi huruf, membaca kata, membaca lancar, mengembangkan kosakata, membaca pemahaman, menulis, bisa menulis huruf kepada ya kita ajarkan kepada siswa, menulis kata, menulis cerita, menulis surat, menulis pengalaman. Ya, jadi di antara diskusi lingkungan kelas yang literat ya, apa yang dimaksud dengan kelas literat? Bapak Ibu boleh kasih tanggapan? Ini mengulang saya karena materi ini mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Rory ya kemarin yang dari UINSU. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan kelas literat? Oke, kita diskusi dikit. Ayo, silakan Bapak Ibu ada yang komentar? Silakan. Halo. Halo, hai. Ada yang azan ya? Bapak Ibu, silakan. Ya, mana suaranya nih? Ya, Mungkin kalau Pak Hanafi Rahman bisa mendengar suara ya, kami, Pak. silakan. Oke, kalau nggak ada, kita next saja. Ya. Jadi lingkungan kelas yang literat itu adalah lingkungan kelas yang kaya ya dengan media kebahasan dan cetakan. Jadi berupa contoh nanti ini kita sama ini dia. Bisa berupa gambar ekspresi ya. Nah, ini mungkin bisa lari ke pembelajaran SBDP tapi bisa ke apa namanya? Kelas literat ya yang menggambarkan ekspresi wajah. Kemudian ini nama-nama siswa ditempel di pintu atau di dinding kelas agar terlihat saat mereka masuk kelas ya. Atau daftar piket ya, daftar kelas dan lain sebagainya. Kalender yang bisa digunakan untuk diskusi di pagi hari ya. Nah, ini bisa kita praktekkan kepada siswa ya, Bapak Ibu. Oke. Refleksi dan penguatan kita. Jadi mengapa literasi di kelas awal penting? Bagaimana mengembangkan literasi siswa di kelas awal ya. Jadi guru memiliki peran yang penting dalam mengembangkan literasi siswa. Jadi lingkungan belajar yang literat sangat mendukung keterampilan literasi siswa. Dukungan kepala madrasah dalam kegiatan literasi sangat dibutuhkan ya. Jadi tanpa dukungan pimpinan tentu mungkin kita tidak akan bisa mengembangkan ya kelas literat tersebut. Tentunya mungkin banyak pembiayaan-pembiayaan yang bisa kita lakukan. Oke, jadi ini dia ya siswa di kelas awal untuk bisa belajar membaca, siswa di kelas tinggi membaca untuk belajar ya. Membaca adalah keahlian atau keterampilan, membaca perlu diajarkan setiap siswa dan lain sebagainya. Siswa mempunyai kemampuan dasar membaca yang berbeda. Jadi guru juga perlu menyampaikan tentang hal literasi-literasi yang akan kita ajarkan. Oke, Bapak Ibu, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian terima kasih dari saya materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Saya bukan mohon maaf menggurui Bapak Ibu, tetapi kita adalah sharing knowledge, ya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya. Tentunya kita sangat berharap kolaborasi yang sangat baik kepada kita semua. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih kepada Bapak Ivan yang telah menyampaikan materi pertama. Mungkin selanjutnya kita akan masuki kepada materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Fatma Tausika. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum fit dari Ibu Fatma Tausika. Baik, nama Fatma Tausika, akademisi pendidikan tahun 2008-2012, Universitas Patimura Ambon, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2014-2016, Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Profil pribadi, nama Fatma Tausika, lulusan pendidikan yang sangat beliau cintai adalah dunia pendidikan, yaitu memiliki pengalaman menjadi pengajar, praktek guru, penggerak, dan pendamping sekolah penggerak. Keahlian yang pertama ada desain model atau strategi pembelajaran, yang kedua perancangan penelitian, yang ketiga melakukan pendampingan berbasis lokalitas, dan mampu melakukan koordinasi dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman 2020 sampai sekarang, yaitu pengajar praktek GPK Kabupaten Biak 2020 sampai dengan 2021, pendamping SP Angatan 1 dan 2 Provinsi Papua, narasumber fasilitasi SP Angkatan 2 2021 sampai dengan sekarang, asesor BAN atau SM Provinsi Papua. Baik, Ibu Fatma Tausikal SPD MPD akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan desain strategi pembelajaran berbasis praktek baik yang berpihak pada peserta didik pada kurikulum Merdeka. Kepada Ibu Fatma Tausikal SPD MPD dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Zaitun. Untuk Ibu Fatma, tunggu sebentar karena saya lagi menghubungi beliau karena beliau ada kegiatan di luar daerah. Tunggu sebentar, kurang lebih 30 detik. Baik. Karena beliau belum ada tanggapan, maka selanjutnya dipersilahkan untuk pertanyaan sesi tanya jawab. Baik. Terima kasih Bapak Ahmad Munzakir. Dikarenakan Ibu Fatma Tausikal tidak dapat menyampaikan materi pada malam ini, kita lanjutkan kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Ivan, materi yang luar biasa mengenai literasi dan pentingnya literasi untuk grow up. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan raise hand atau angkat tangan dan sebutkan nama serta instansi, berasal dari instansi mana, terus sebutkan pertanyaan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, ada Bapak Muhammad Samsidin. Dipersilakan Pak, sebutkan nama, instansi, dan pertanyaan yang ingin disampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa dapat bersyukur kembali. Kami sangat berterima kasih Pak tentang adanya materi-materi seperti ini, termasuk materi pada malam ini tentang kemanfaatan literasi. Tadi sudah ditanyakan Bapak, kan tadi saya kurang tadi Pak tadinya tentang apa itu literasi. Jadi literasi itu tadi apa artinya itu tentang literasi. Kira-kira Pak untuk jenjang SMP itu kira-kira Pak, literasi apa yang bisa kita manfaatkan atau yang paling tepat untuk kita manfaatkan? Pertama kami ini yang guru PPKN Pak. Karena dalam pemaparan pertemuan kemarin bahwa literasi itu ada 6 ya. Ada literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya pengetahuan. Kira-kira kalau di anak SMP itu literasi apa yang baik untuk kita gunakan untuk anak-anak tingkat SMP? Iya Pak, iya. Terima kasih. Cukup Pak? Iya, cukup. Siap. Bagaimana Bu Zaitun, kita langsung jawab? Boleh Pak, kalau mau langsung saja bisa dijawab atau mau menampung pertanyaan. Ya, silahkan. Langsung aja ya, kita jawab ya. Jadi memang di dalam tentunya ini yang saya sampaikan adalah terima kasih buat Pak Muhammad Samsidin ya atas pertanyaannya. Kita hanya berbagi pengalaman bahwa memang lebih ditekankan di literasi itu kan di kelas awal ya, karena membaca, menulis ya kan. Tetapi kalau di SMP itu bisa kita kembangkan nih Bapak Ibu, bahkan di SMA, SMK, karena gerakan-gerakan literasi sekarang ini sudah sangat berkembang, apalagi sudah ada literasi digital ya. Kemarin ini kita sampaikan saja bahwa di materi kepengawasan sekarang sudah ada materi terbaru, yaitu paradigma terbaru ya, paradigma baik itu madrasah dan mungkin di sekolah-sekolah SMP negeri, kemudian SMA, SD dan sebagainya. Itu di dinas ya, dinas pendidikan. Kemudian di literasi digital juga untuk kepengawasan, kemudian guru juga ini dikembangkan, apalagi untuk siswa. Kemarin kita sudah ada ikuti pelatihan literasi digital, itu yang diadakan oleh Kominfo. Jadi artinya di pelajaran PPKN itu bisa juga dikembangkan. Contoh misal sekarang ini apalagi kurikulum merdeka ya, mengenai penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan simbol-simbol saja seperti mengembangkan Pancasila itu sudah mengembangkan literasi Bapak. Ya, jadi dengan tadi kan kita tunjukkan juga. Jadi dengan gambar itu saja kita sudah mengajarkan literasi. Jadi kita kembangkan di mata pelajaran lainnya. Apakah itu bisa di PPKN, apakah itu bisa di pendidikan agama Islamnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kembangkan ke kelas literat atau literasi di dalam kelas, itu semua mapel itu bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Ya, jadi materi-materi yang mungkin yang bisa kita buat visualnya, kemudian audionya itu sudah mengembangkan kelas literasi Bapak. Jadi ketika nanti materi apa di PPKN, apakah itu sifatnya mungkin tentang musyawarah atau gotong royong ya, atau tentang Pancasila, itu bisa kita kembangkan di bentuk-bentuk kelas literat atau kelas literasi ya. Karena dengan tadi kan literasi itu bukan hanya membaca dan menulis saja, tapi dengan menyimak penjelasan, informasi dan lain sebagainya, mencari informasi hal-hal yang baru,
kemudian bisa menunjukkan yang audio dan visual, itu juga merupakan literasi, Bapak. Oke, cukup Pak Samsidin, Muhammad Samsidin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kan selama ini mindset kami, pemikiran kami bahwa literasi itu hanya sekedar untuk membaca saja, menyimak saja. Ternyata literasi itu tidak seperti itu. Terima kasih banyak ilmunya Pak. Siap, Luar biasa. siap. Oke, jadi kan saya sampaikan tadi, ada growth mindset, kan ada pola pikir yang berkembang. Maka dengan apa itu literasi, mengapa kita harus berliterasi, lalu kita pola pikir yang berkembang. Maka itu yang kita kembangkan, Bapak. Nah, jadi bukan hanya di literasi itu bahasa Indonesia saja. Jadi contoh Bapak, soal ujian CPNS, ya CASN ataupun P3K, itu banyak soal-soal yang berupa cerita literasi. Contoh, ketika nanti soal matematika kan nggak berupa angka-angka saja, tetapi ada cerita dulu dia, ya kan, berupa cerita, ya kan. Jadi literasi ini bisa dikembangkan ke semua pelajaran atau mata pelajaran, lagi ke bahasa Inggris juga yang sudah disampaikan dari sumber yang terdahulu. Oke, demikian Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silakan nggak Bapak, kita sharing diskusi saja. Silahkan lanjutkan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Samsidin yang telah bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, kami tawarkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pentingnya literasi untuk roal. Silahkan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya atau sharing session, dipersilahkan. Ibu Pohan, ayo silakan. Bu Nurliana Pohan, ya, teman dari Medan. Ada bergabung temannya Pak? Ada saya lihat. Mumpung saya di sini. Oh, ini Ibu Nurliana Pohan ingin bertanya Bu? Ya. Ini berikan kesempatan Bu. Halo, assalamualaikum. Ya, Pak Abdul Murad, silakan. Ya, mohon izin. Ya Pak, siap. Di sini kita kan sudah mengetahui namanya literasi, macam-macam literasi. Alhamdulillah. Ayo, Pak. Di mana literasi ini ada beberapa macam yang kita ketahui, yang bagaimana berdasarkan buku panduan Dinas Induk Geraha yang kita pelajari. Literasi itu yang termasuk yang saya ketahui adalah literasi dini. Yang mana literasi dini itu kan dalam gerakan literasi sekolah siswa gitu akan diajarkan kemampuannya menyimak dan segala macamnya. Yang kedua adalah literasi permulaan kalau nggak salah. Iya. Yang mana literasi permulaan ini mengajarkan siswa untuk mampu mendengarkan dan segala macam. Yang ketiga literasi perpustakaan atau dengan buku-buku yang ada yang harus diajarkan. Lalu ada beberapa lagi literasi seperti media, seperti yang tadi sudah disebutkan, media itu seperti gambar dan semacamnya. Literasi teknologi, kalau teknologi ya otomatis digital. Seperti digital, gitu. Literasi visual, yang mana literasi visual ini yang kita pelajari. Yang saya pahami kalau nggak salah pemahaman tingkat lanjutan ya di antara literasi yang lain, teknologi dan semakin dan lainnya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara untuk penerapan literasi yang seperti visual ini kepada anak didik yang paling bawah atau dasar, sekolah dasar lah, dengan langkah-langkah yang efisien dan akurat kepada anak didik kita agar kita menyampaikannya lebih mudah. Nah, makanya literasi visual ini yang harus diserapkan seperti apa gitu. Terima kasih.
Oke, baik. Pak Abdul Murad dari mana nih Pak? Boleh? Saya Izin dari bertanya? Kota Tangerang, Oh, Kecamatan alhamdulillah. Cipondo, Kelurahan Cipondo Makmur, SDN Cipondo 3. Oh, alhamdulillah mantap Pak ya. Dari Dinas Pendidikan ya Pak ya, berarti. Ya, Ya. Dari saya Pemkap ngajar ya, sendiri, Pemko. saya ngajar penjas Oh, olahraga. Eh, Bapak ngajar olahraga ya. Alhamdulillah luar iya, biasa. Tapi literasinya luar biasa nih. ini yang saya pelajari aja gitu, pengalaman Alhamdulillah. aja. Baik, ya. Jadi memang ya pengalaman-pengalaman ya, mungkin ini saya juga kolaborasi dengan teman-teman juga yang di kelas awal ya. Jadi memang anak-anak itu yang di kelas awal ataupun di kelas dini ya, di apalagi mungkin yang tingkat ya RA ya atau TK itu memang pengintegrasian dengan media visual itu lebih menarik kalau kita lihat Bapak ya. Hmm, Apalagi dengan media yang fakta nyata gitu, real. iya. Itu anak-anak lebih senang dan suka. Jadi kemarin itu ada kami buat apa ya lokakarya seperti yang dibuat teman itu, dia kebetulan kepala RA. Jadi dengan literasi apa bermain ular tangga saja anak-anak itu sudah menarik, apalagi dengan media puzzle juga. Nah, itu kan bisa kita apa ya kombinkan dengan misalkan huruf-huruf. Kemarin juga saya ada pelatihan di kelas awal itu dengan apa memberikan apa huruf-huruf alfabet ya, bunyi fonologis ya. Kemudian ada Hmm, keterampilan menulis. Jadi dengan kita memberikan media-media atau visual itu minat dan siswa itu lebih senang gitu, lebih menarik. Ini yang sudah saya lihat. Apalagi kalau dengan media big book misalnya, dengan media buku zigzag dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita contohkan misalkan media literasi dalam seperti yang saya gambarkan tadi adalah ekspresi wajah. Kalau kita buat suruh anak-anak mewarnai, menggambar ya dengan gambar yang literasi visual yang menarik, itu anak-anak insya Allah pasti pasti senang. Nah, itu dari saya Pak. Jadi anak-anak itu memang apalagi dengan video ya, dengan video cerita-cerita ataupun dongeng-dongeng ataupun kisah-kisah yang menarik ya di Medan itu contoh ya yang kemarin masuk di aksi Indosiar itu Kak Andi ya, Kak Andi Rahim yang mungkin nggak sampai 3 besar, dengan dia media dakwah atau media literasi mendongeng itu anak-anak senang gitu Bapak. Nah, jadi dengan seperti itulah ya apa namanya inovasi-inovasi pembelajaran yang dikembangkan apalagi di Kementerian Agama itu banyak guru-guru hebat luar biasa yang berprestasi seperti itu memberikan baik itu gambar-gambar media visual bahkan nanti dikembangkan lagi nih fase atau pembelajaran di 5.0 maka pengembangan literasi digital teknologi mungkin bisa bisa kita kembangkan dan lebih menarik kepada siswa Bapak. Terima kasih. hmm. Mungkin Bapak lebih atau teman-teman di SDN mungkin sudah ada mengembangkan itu. Halo Pak Abdul Murad. Oh iya, saya jadi ngantuk nih. Iya, ada. Iya, jadi Ya, saya memahami semua itu. Oh, berarti yang saya simpulkan ini, yang tadi Bapak ujarkan adalah salah satu pembagian-pembagian yang mana pembelajaran-pembelajaran yang harus dipraktekkan dengan nyata lah bahasa. ya salah satunya itu. Ya, atau pembiasaan-pembiasaan yang mana pembiasaan-pembiasaan itu yang seperti meningkatkan rasa cinta baca di luar jam atau bagaimana gitu. Maksudnya seperti itu ya. Ya, Meningkatkan kemampuan memahami dengan cara misalnya kayak tadi
digital segala macam, mungkin seperti itu ya. Jadi pengembangannya itu yang saya simpulkan itu meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan digital, tujuan kegiatan literasi terhadap pengembangan ya, intinya pengembangan anak agar otaknya itu gampang terangsang lah untuk mempelajari hal-hal yang kita pelajari untuk mereka gitu ya. Gitu. Yang mana seperti mengasah kemampuan siswa dalam menanggapi buku pengayaan yang kita ajarkan, kita lontarkan ke mereka, yang kalau nggak salah membangun ya interaksi antar siswa antar siswa yang tadi dibilang tadi, ada antar siswa dengan guru tentang apa yang kita bahas, mungkin begitu Pak ya. Benar. Dan mengasah kemampuan siswa untuk berpikir kritis dengan apa yang dia lihat dari tayangan-tayangan video yang kita tontonkan kepada mereka, atau bukan yang negatif ya, tetapi yang positif. Nanti agar membuat mereka itu kreatif dan inovatif gitu ya Pak ya. Iya, benar. Dan yang terakhir mungkin yang saya simpulkan, mendorong siswa untuk selalu mencari keterkaitan antara buku A, B, C dan media-media lainnya. Dia bisa memahami dengan secara dirinya sendiri dan untuk lingkungannya sekitarnya atau sejawatnya atau teman-teman yang di kelasnya, mungkin seperti itu Pak ya. Gitu. Ya, seperti aja yang saya pahami Pak. Ya Pak, ya oke. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ini kalau bisa memang sebagai fasilitator, artinya kita mengembangkan siswa itu lebih kreatif ya, interaktif. Jadi kalau kita lihat pembelajaran Tanoh Foundation itu kan mikir dia. Mikir itu M-nya mengalami ya. Kemudian K-nya itu komunikasi, ada komunikasi antara guru dan siswa, I-nya interaktif ya. Kemudian yang terakhir R-nya apa? Refleksi. Penguatan ya, itu dia. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lain bisa atau menambahkan? Silakan. Ya, apakah ada Bapak atau Ibu semuanya yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Abdul Murad? Kita bisa juga yang bertanya. Ini masih ada lagi waktu ini. Siap. Silakan lanjutkan moderator. Baik, mungkin kita berikan kesempatan bagi Bapak atau Ibu-Ibu yang mau bertanya satu pertanyaan lagi ya Pak ya, atau mau lanjut aja? Boleh, siap. Boleh ya Pak. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin kami berikan waktu sekitar 1 menit. Kita tunggu. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin mau sharing diskusi tentang literasi bisa juga ya Pak ya? Siap, bisa. Bu Zaitun. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya boleh bertanya lagi Kak? Boleh. Silakan Pak Abdul Murad ya. Mungkin Pak Abdul Murad ya. Kita ini terkadang melupakan sesuatu yang bahasa literasi. Kita mau mempelajari literasi diri dan segala macam yang tadi kita sudah bahas. Tapi sedangkan kita ini melupakan contoh-contoh gerakan literasi sekolah gitu. Maksudnya contoh-contoh gerakan literasi sekolah itu seperti apa saja gitu Pak? Ya itu saja yang saya ingin nanyakan. Oh gitu ya, oke. Ya, jadi sebenarnya terkadang memang hal-hal yang kecil, ya, gerakan-gerakan literasi itu kadang kita lupakan. Kalau di kami di sekolah itu setiap hari Selasa itu ada gerakan literasi membaca. Ya, membaca itu kan bisa membaca hening, ya, bisa membaca interaktif, ya.
kemudian membaca cepat, kemudian ketika nanti kita berikan kesempatan kepada temannya untuk membaca, maka teman yang lain menyimak gitu, memberikan kesimpulan. Kemudian di dinding-dinding ya terkadang kita mungkin juga ada kelemahan kekurangan kita melupakan memberikan gambar-gambar ataupun bahasa-bahasa yang sangat baik ketika untuk dilihat dan dibaca oleh siswa. Itu juga terkadang. Kemudian di perpustakaan juga mungkin salah satunya adalah kurangnya sarana prasarana di perpustakaan setiap sekolah. Artinya tidak semua sekolah mempunyai perpustakaan yang lengkap, bahkan yang canggih, ya kan, dan lain sebagainya. Itulah mungkin hal yang kecil ya. Apalagi di dalam kelas-kelas juga minim juga tentang gambar-gambar atau simbol-simbol yang bisa mendukung keterampilan baik itu membaca ya siswa. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada yang lain, Bapak? Kalau di sekolah Pak Murad gimana? Kalau di saya, kalau terlihat contoh literasi sekolah itu yang saya pahami itu di mana yang tadi disebutkan memang benar semua, tetapi terkadang kita di kelas pun lupa untuk membuat kayak pohon literasi di setiap kelas. Ya, sudut baca, pojok baca ya, atau pohon-pohon literasi, benar ya. Sekolah itu membuat kayak papan karya literasi siswa di setiap kelas. Oke, benar. Terkadang dilupakan itu. Iya. Papan karya literasi adalah kan papan literasi itu kan adalah sebuah papan untuk memperkenalkanlah hasil karya literasi siswa sendiri kepada teman-temannya gitu. Nah, papan karya lah disebutnya. Literasi ini bisa diprogramkan di setiap kelas gitu. Benar, Pak, ya. Mungkin yang terakhir membuat dinding inovasi di setiap kelas gitu. Ya dia mau gambar apapun, bahasanya apa yang dia ungkapkan di hati dia dan dengan pikiran dia digambarkan di sebuah kertas, nanti ditempelkan di situ ada keterangan-keterangan yang apa yang dia maksud, nanti teman-teman dan atau kelas siswa sendiri akan memahami, oh dia maksud dia ini begini gitu. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Ya, jadi Pak, ada itu tadi saya sampaikan mengembangkan kelas literat gitu. Jadi terkadang memang tidak semua sekolah, bahkan kepala sekolah juga ada yang paham atau tidak paham, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi, jadi kalau kita lihat sekolah-sekolah yang seperti itu kaya dengan kebahasaan, kaya dengan media-media gambar di kelas, itu sudah menunjukkan kelas yang literasi, Pak, kelas yang literat gitu. Jadi siswa itu sangat senang seperti itu, apalagi menampilkan hasil-hasil karyanya. Pemajangan karyanya. Kalau dulu kan istilah dengan mading ya kan, majalah dinding. Kalau kita mading, betul. Iya. Oke, Pak. Inovasi itu ya benar-benar kita terus berinovasi untuk mendidik generasi, Pak. Itu intinya. Jadi kita tetap mungkin mengajar. Kalau saya sih akan punya ide nanti di sekolah saya khususnya ya. Iya, Pak. Mungkin saya akan mengadakan lomba duta literasi sekolah. Mantap, betul, Pak. Iya. Mengadakan lomba duta literasi sekolah, terus mengadakan lomba karya literasi antar kelas gitu. Nanti itu akan tertuangkan mereka itu apa yang diinginkan, nanti yang paling bagus, yang paling berkesan itu bisa dinilai oleh gurunya masing-masing gitu. Dan para sekolah pun mungkin bisa menilai. Nanti kita variasi dengan apa, misalnya kita hadiahkan dengan sepak buku atau apa gitu. Iya, bisa. Seperti itu kali ya. Iya, jadi bisa berupa trofi
ataupun Iya. apa ya dan sebagainya, hadiah yang bisa menarik. Mengadakan lomba duta Ya, gitu. oke ya. Terima kasih Pak. Sama Pak. Dulu jadi kagak Mantap, enak sama mantap. yang ini. Iya, Ya, kita sharing-sharing Assalamualaikum. diskusi bener ya. Luar biasa. Baik, mungkin untuk penanya malam ini sudah cukup ya Pak ya. Iya. Moderatornya cantik juga. Terima kasih Bapak. Baik, demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema kemampuan literasi peserta didik dalam abad 21. Terima kasih kepada kepada narasumber malam ini, yaitu Pak Ipan yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan memberikan materi yang luar biasa juga. Sebelum kegiatan ini diakhiri, mungkin dipersilahkan kepada Bapak Ipan selaku narasumber malam ini untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Kepada Bapak Ipan dipersilahkan. Baik, maaf tadi agak ngilang dikit ya. Ibu sedang apa tadi? Ada apa bidannya datang. Baik Bapak Ibu, jadi statement saya bahwa intinya adalah dari materi ini kita harus mengembangkan literasi, baik itu di mana saja, ya. Kemudian kita jangan kalau bisa lebih melek lagi tentang literasi dan mengembangkan pola pikir yang berkembang ya tentang literasi. Jadi intinya adalah kita guru terus belajar, berinovasi ya, mengembangkan kepada generasi siswa kita ke depan supaya literasi kita juga baik dan kepada siswa juga kita mengembangkan literasi yang baik. Mudah-mudahan dengan program ini ya, dengan materi ini literasi-literasi yang kedepannya akan lebih maju dan lebih baik selagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Sebelumnya kami beritahukan kepada Bapak Ibu, link absensi telah dikirimkan di kolom chat Zoom, dapat diisi. Dan untuk kegiatan ini mungkin kami cukupkan atau ditunggu untuk absensi dulu Pak Zekir. Iya. Ya, silahkan lanjutkan moderator. Silakan diisi. Baik Bapak Ibu semuanya, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari, bermanfaat ke depannya dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Amin. Akhir kata, saya Zaitun selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang telah mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya kapan nanti? Nanti kami informasikan di grup Pak. Iya siap. Iya. Terima kasih kepada Ibu Zaitun yang telah memandu acara pada malam hari ini, dan juga terima kasih Bapak Ipan MPDI selaku pemateri pada malam hari ini yang sangat luar biasa materi beliau, yang mana hampir seminggu yang lalu beliau sudah siapkan materinya yang sangat luar biasa. Baik Bapak atau Ibu semuanya, silahkan Bapak atau Ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu.
Sekali lagi silahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Silahkan juga angkatkan tangannya dan salam literasi. Salam Sekali literasi. lagi silahkan kepada Bapak Ibu semuanya angkatkan tangannya dan salam literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Iya, sudah selesai. Salam Silahkan literasi. turunkan tangannya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum mengisi presensi, silahkan untuk mengisi absensinya pada malam hari ini. Dan untuk yang absensinya telah admin kirimkan pada kolom live chat Zoom dan streaming YouTube. Mungkin ini, dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya masih ada kegiatan pada malam minggu atau malam besok kita tentang kemampuan literasi di abad 2021. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilapan selama kegiatan malam hari ini, untuk itu mohon dimaafkan. Baik Bapak Ibu semuanya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Pak Ipan. Sama-sama. Izin ya, Lip ya. Zaitun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhir ulang nih. Loading sih. Hari yang kau tunggu.